Hello World, selamat datang di Video Learning Center Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Saya Raihan Fadilah, mahasiswa Informatika angkatan 2022 di Institut Teknologi Kalimantan akan membawakan materi pembelajaran mengenai encapsulation dalam Object Oriented Programming. Di video ini kita akan belajar mengenai konsep encapsulation ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu artinya pembungkusan dan cara pengaplikasiannya di bahasa pemrograman Java. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Apa sih yang dimaksud dengan encapsulation itu? Jadi enkapsulasi itu kayak cara buat ngejaga data yang penting agar nggak kelihatan nih sama semua objek. Nah, buat bikin ini terjadi itu ada dua hal yang bisa kita lakuin. Yang pertama, kita bisa deklarasikan variabel atau atribut kelas sebagai private. Jadi data ini nggak bisa langsung diakses dari luar, cuma kelasnya sendiri yang bisa ngeliat. Nah terus yang kedua itu ada bikin metode namanya get dan set. Jadi ada getter setter nanti. Nah itu akses modifiernya public untuk mengakses dan mengubah nilai dari variabel private tadi. Jadi objek lain nggak bisa langsung ganti datanya, tapi bisa lewat metode khusus yang udah disediain, ya kayak setter getter ini. Nah jadi di materi-materi sebelumnya di introduction kita udah tahu ya kalau variabel private itu cuma bisa diakses di kelas yang sama, nggak bisa dari luar kelasnya. Tapi ada triknya buat bisa akses variabel itu, yaitu pakai metode get dan set yang public. Metode get itu buat ngembaliin data atau nilai dari variabel, sedangkan metode setnya itu buat ngatur nilai barunya. Nah, penulisannya tuh kayak gini kalau bikin metodenya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada metode 2 ini, ada getternya, ya get name, ada set name. Nah, name-nya itu variabelnya di sini, dia private. Nah, kalau kita udah bikin kayak gini, ini si name ini dia nggak bisa diakses dari kelas lain, jadi harus dari metode yang udah kita buat di sini, kayak get name atau set name. Nah, bisa dilihat ya, ini ada perbedaan yang mencolok. Kalau get name itu dia cuma dia nge-return ya, dia nge-return name yang mana tipe datanya string. Jadi dia bakal nge-return name itu sendiri. Nah kalau set name itu void biasanya, kita nggak perlu nilai kembali kalau ngeset. Nah terus di parameternya itu ada new name-nya, kita mau nge-update apa nih di variable name-nya. Ini bisa name aja ya, string name itu juga nggak apa-apa, terserah teman-teman sekalian mau gimana nama parameternya, intinya yang deskriptif. Nah terus yang di bawahnya ini ada this.name sama dengan new name. Jadi nama yang ini, nama si this-nya, si objeknya itu bakal berganti nilainya dengan new name yang udah kita paste di parameter. Ini kayak di constructor ya, ada this gitu, this name sama dengan name gitu. Ini sama aja sebenarnya. Nah di sini ada contoh nih error kalau misalnya kita nggak pakai setter getter tadi. Di sini jadi kita panggil kita buat objeknya di main function ya. Main functionnya itu di kelas main. Jadi di sini dari kelas person tadi kita bikin objeknya. Nah di sini saya namakan my obj atau my object. Dia adalah new instance dari kelas person. Nah kalau kita langsung nge-update nilainya kayak gini, my obj.name sama dengan John, itu bakal error. Nah kalau di print juga bakal error karena dia private. Kecuali kalau variabelnya public, baru kita bisa dapetin outputnya John. Kalau variabelnya private, kita pakai get name sama set name tadi untuk ngedapetin value sama nge-update value-nya. Nah, terus kenapa sih kita pakai encapsulation ini gitu loh? Jadi encapsulation itu penting karena yang pertama, membuat kontrol yang lebih baik atas atribut dan metode kelas. Jadi lebih rapi dan gampang di manage, gampang di maintain. Terus yang kedua, kita bisa bikin atribut jadi read only kalau pakai metode get doang, atau read only kalau pakai metode set doang. Jadi bisa atur
siapa aja yang bisa baca atau tulis datanya. Terus yang ketiga, ini bikin kode jadi fleksibel banget. Nah, jadi si programmernya bisa ubah satu bagian tanpa ganggu yang lainnya. Jadi bakal hemat tenaga dan waktu. Terus yang terakhir nih, yang paling penting, enkapsulasi itu membantu meningkatkan keamanan data. Jadi data sensitif lebih aman dari jangkauan yang nggak seharusnya. Oke, jadi tadi kan teorinya udah ya tentang encapsulation ini atau pembungkusan. Nah, sekarang kita coba praktekin di Java-nya. Nah, di sini saya buat folder baru aja, encapsulation. Di dalamnya ada kelas person tadi. Oke, ini package mif.op encapsulation. Kita buat kelas personnya tadi. Jadi si person ini tadi kan ada variabel name ya, kita buat jadi private. Terus ada method get name sama set name nya, public string karena dia mereturn string, get name dia bakal nge-return si name nya itu sendiri. Nah, terus ada setternya, set name. Nah, kalau di contoh tadi kan new name ya, di sini saya pakai name aja lagi, is name sama dengan name. Nah, jadi udah jadi ya kelas person kita. Nah, di main functionnya di sini saya coba bikin error dulu. Jadi kita buat objeknya person, nama objeknya new person. Nah, kalau semisal kita mau ngasih nama di personnya, itu kan kalau misalnya nggak pakai encapsulation bisa langsung gini ya, person name sama dengan ini pakai nama saya aja, Raihan. Nah, ini error nih, bisa dilihat ya, di default person.name is not visible. Karena apa? Karena dia private tadi. Jadi itu bakal ngebikin si variable name tadi atau atribut name itu nggak bakal bisa diakses dari kelas lain. Ini kan kelas app ya. Tadi di package encapsulation terus di kelas person.java. Jadi di sini nggak bisa langsung update. Sama juga kalau ini kan udah nggak bisa diupdate ya namanya. Otomatis kalau misalnya kita print itu juga nggak ada value-nya. Jadi bakal error juga. Nah, karena kita sudah bikin get name tadi sama set name, ini saya mau update dulu namanya pakai metode set name. Nah, di dalam kurungnya ini kita paste parameternya. Tadi tipe datanya string kan. Nah, baru di sini saya kasih nama saya Raihan. Ini nggak bakal error. Nih, nggak ada error nih. Terus kalau misalnya kita mau ngeprint namanya, karena tadi cuma nge-return ya, bukan sistem outprint lain, bukan ngeprint, kita pakai shout di sini. Shout si personnya get name. Nah, ini ditandain aja kayak gini, nama orangnya tambah. Nah, jadi gini, ini nggak error. Nah, kalau misalnya kita coba ya, WA Gradle run. Nah, di sini baru bisa nih nama orangnya Rehan. Jadi udah kelihatan namanya tadi. Kalau kita pakai setter getter tadi tuh. Oke, mungkin segitu aja dulu ya untuk
waktu kita belajar encapsulation ini, jadi bisa saya simpulkan ya, encapsulation ini kita pakai supaya kita lebih gampang untuk nge-manage program ya, software yang kita buat, terus membuat datanya lebih aman. Jadi penggunaan encapsulation ini sangat umum, best practice lah. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Mungkin di next video yang terakhir ya, ini polymorphism bakal kita bahas. Polymorphism artinya banyak bentuk. Oke, kalau gitu saya tutup. See you in the next video.